Bajingan. Mau kabar. Oke. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Pancasila dan dosen pengampunya Ibu Francis Kauli. Judul pada pembahasan dari kelompok kami yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Sebelumnya perkenalkan saya Hafiz Al-Munawar. Saya Harnita Risa. Saya Muhammad Revani. Saya Rehel Mustika. Baik, selanjutnya landasan teori akan dijelaskan oleh Risa. Lanjut, Ais. Landasan teori. 1. Apa itu etika Pancasila dan apa pengertian dari Pancasila sebagai sistem etika? 2. Apa saja masalah moralitas bangsa dan bagaimana solusinya? 3. Bagaimana etika kehidupan berbangsa? Lanjut, Ais. Etika Pancasila. Berdasarkan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2013, yang dimaksud dengan etika Pancasila adalah etika yang berdasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lanjut. Pancasila sebagai sistem etika. Tani Reja, DKK 2011 menyebutkan bahwa Pancasila sebagai sistem etika adalah kesatuan sila-sila Pancasila yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut, Ais. Ciri-ciri etika. 1. Etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. 2. Etika sifatnya absolut atau mutlak. 3. Dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batinnya manusia. 4. Etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafiz. Masalah moralitas bangsa dalam negeri. 1. Masih lemahnya pengamalan agama dan munculnya pemahaman ajaran agama yang keliru dan sempit. 2. Sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau sehingga timbul fanatisme daerah. 3. Tidak berkembangnya pemahaman kemajemukan dalam kehidupan berbangsa. 4. Terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam kurun waktu yang panjang, sehingga munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika. 5. Kurangnya keteladanan bersikap dan berperilaku sebagai pemimpin bangsa. Luar negerinya. 1. Pengaruh globalisasi yang luas dengan persaingan bangsa yang semakin tajam. 2. Makin tingginya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Solusi masalah moralitas bangsa. Solusi masalah moralitas adalah dengan menguatkan etika Pancasila pada hakikatnya. Etika diatur melalui moralitas yang bersumber dari hati nurani, rasa malu kepada masyarakat, dan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Moralitas bangsa adalah melihat kesesuaian tingkah laku dan sikap seseorang sebagai warga negara dengan norma-norma yang berlaku. Norma-norma yang berlaku tersebut bersumber dari etika Pancasila yang berdasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya dilanjut oleh Rahel. Saudara Rahel, dipersilakan. Maaf, kesalahan komunikasi. Oke, kan saya lanjutkan. Etika kehidupan berbangsa.
Etika dalam kehidupan berbangsa adalah rumusan yang bersumber dari ajaran agama dan bersikap universal dan juga bersumber dari nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan dan martabat diri sebagai warga negara. Slide selanjutnya. Beberapa etika dalam kehidupan berbangsa yaitu 1. Etika sosial budaya. Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, perlu menumbuh kembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Etika penegakan hukum yang berkeadilan. Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Etika ekonomi dan bisnis. Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi, dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil melalui kebijakan secara bersinambungan. Etika politik dan pemerintahan. Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika keilmuan. Etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Di samping itu, etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan, dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji serta pantang menyerah. Etika lingkungan. Etika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup, serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Masalah-masalah etika di kampus. Terlihat pada dua gambar ini. Pada gambar yang kiri, mahasiswa kampus X sedang tidur di waktu pembelajaran. Dan pada gambar selanjutnya, mahasiswa kampus UPN demo soal UKT dan kejelasan informasi kampus. Contoh-contoh masalah sosial: 1. Kemiskinan, 2. Penyalahgunaan narkoba, 3. Kriminalitas, 4. Kenakalan remaja, 5. Kepadatan penduduk, dan 6. Pencemaran lingkungan. Hal ini akan dibahas oleh Revan. Pembahasan soal D. Berdasarkan gambar pada slide 14 dan 15, apakah menunjukkan perilaku berbudaya akademik? Jelaskan analisis berdasarkan ciri-ciri budaya akademik yang dikaitkan dengan sila ketiga Pancasila. Menurut saya, pada slide ke-14 tidak mencerminkan budaya akademik seperti hanya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tentunya tidak ada kaitan yang sama pada budaya akademik maupun Pancasila itu sendiri, terutama untuk kegiatan akademik yang bisa membentuk suatu karakter untuk mengembangkan diri baik dari sikap, perilaku, kedisiplinan, dan tingkah laku dalam ruang lingkup akademik yang harus disamakan baik untuk siapapun sesuai dengan batas kemampuan itu sendiri. Kesimpulan, berbicara mengenai etika jika dikaitkan dengan kehidupan bernegara di Indonesia, maka tidak lepas dari pembicaraan mengenai moralitas bangsa yang bersumber dari etika Pancasila. Moralitas bangsa adalah melihat kesesuaian perilaku warga negara apakah sesuai dengan norma yang berlaku.
Dalam hal ini, norma yang berlaku didasarkan pada etika Pancasila. Kesesuaian perilaku berdasarkan Pancasila oleh pemerintah Indonesia dicerminkan dalam etika kehidupan bernegara berdasarkan TAP MPR nomor 6 MPR 2001 yang terdiri dari etika sosial budaya, etika lingkungan, etika ekonomi dan bisnis, etika keilmuan, etika penegakan hukum yang berkeadilan, dan etika politik dan pemerintahan. Baik, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan? Silakan Nabila. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahabia dari kelompok 7. Berdasarkan yang telah dijelaskan tadi, salah satu contoh masalah sosial dalam konteks Pancasila sebagai sistem etika adalah kemiskinan. Jelaskan apa keterkaitan antara kemiskinan dengan Pancasila sebagai sistem etika. Terima kasih. Baik, selanjutnya Zimari, silakan. Perkenalkan, saya Zimari Zara Sukma dari perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, mengapa diperlukan Pancasila sebagai sistem etika bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Oke, selanjutnya yang ingin bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rahul Sabilillah dari kelompok 6. Pertanyaan saya, pada masalah moralitas bangsa di dalam negeri nomor keempat, bisa jelaskan beberapa contoh terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam kurun waktu yang panjang tersebut? Dan apakah ketidakadilan tersebut terus berlaku hingga sekarang? Terima kasih. Baik. Oke, silakan Anissa. Perkenalkan, saya Anissa Afifa Kanaya dari kelompok 1. Izin bertanya, seperti yang dijelaskan dalam masalah moralitas bangsa di poin 3, apa yang menjadi alasan tidak berkembangnya pemahaman kemajemukan dalam kehidupan berbangsa sehingga itu menjadi masalah moralitas bangsa? Terima kasih. Oke, kami minta waktu sebentar untuk mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Zahabia dari kelompok 7. Pertanyaannya, berdasarkan yang telah teman-teman jelaskan tadi, salah satu contoh masalah sosial dalam konteks Pancasila sebagai sistem etika adalah kemiskinan. Jelaskan apakah terkaitan antara kemiskinan dengan Pancasila sebagai sistem etika. Menurut saya, keterkaitan antara kemiskinan dengan Pancasila sebagai sistem etika terlihat pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Serta kemiskinan bukan hanya memberikan dampak pada ekonomi semata, melainkan pada bidang lainnya seperti pendidikan, sosial budaya, politik, dan lain sebagainya, yang tentunya memberikan dampak pula pada pribadi individunya yang mengalami masalah kemiskinan ataupun yang berada di lingkungan tersebut. Bagaimana Nabila? Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Zimaris, kelompok 5. Mengapa diperlukan Pancasila sebagai sistem etika bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari? Jawabannya, untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi yang penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Bagaimana Zimaris? Sudah jelas, terima kasih. Baik, terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan Rahul Sabilillah. Pertanyaannya, pada masalah moralitas bangsa di dalam negeri nomor keempat, bisa jelaskan contoh apa saja terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam kurun waktu yang panjang tersebut? Dan apakah ketidakadilan tersebut terus berlaku hingga sekarang? Jawabannya, menaiknya harga pasar yang membuat ekonomi menjadi tidak stabil hingga terjadi inflasi dari beberapa daerah dan juga persaingan antar kelompok yang membedakan harga jual barang untuk ekonomi itu sendiri. Tentunya masih ada beberapa pihak yang masih menyimpang pada keadilan ekonomi. Apakah sudah cukup jelas, Rahul? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Pipakanaya dari kelompok 1. Pertanyaannya, seperti yang dijelaskan dalam masalah moralitas bangsa di poin 3, apa yang menjadi alasan tidak berkembangnya pemahaman kemajemukan dalam kehidupan berbangsa sehingga itu menjadi masalah moralitas bangsa? Jawabannya, alasan tidak berkembangnya pemahaman kemajemukan dalam kehidupan berbangsa adalah karena kurangnya nilai-nilai yang mengikat. Sedangkan untuk mewujudkan persatuan dengan dasar perbedaan yang ada di Indonesia membutuhkan nilai-nilai yang dapat mengkaitkan masyarakatnya menjadi satu kesatuan yang majemuk. Apakah sudah jelas, Anissa? Sudah jelas, terima kasih. Sama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah hadir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.